Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto 9 Agustus 2023 hari Rabu. Saya Romo IA. Berkat dalam selamat pagi saudara-saudari Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, sebab Tuhan tak pernah membiarkan umatnya berada dalam kesusahan yang bertimbun-timbun. Untuk itu kita harus mengisi hidup dengan iman yang tangguh dan benar. Maka mari sekarang kita bekali perjalanan hari ini dengan kekuatan sabda. Kita ambil Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah perempuan itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Dan jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dan bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besarlah imanmu, maka terjadilah bagimu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya pun sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, siapapun dari kita yang sedang ataupun pernah mengalami masalah akan selalu datang kepada Tuhan. Tujuannya satu, yakni dibebaskan dari permasalahan hidup. Tuhan selalu menolong mereka yang memohon dan meminta petunjuknya. Tetapi Tuhan menginginkan iman yang benar dan setia dari masing-masing pribadi. Artinya adalah hak Tuhan untuk menerima kemantapan iman kita, umatnya. Sebab iman adalah jalan menuju pada penghayatan atas karya Tuhan itu. Jika tidak punya iman, bisa jadi kita mudah terombang-ambing ketika sedang mengalami masalah maupun ketika kita sudah menjalani masalah itu dalam solusi. Kisah perempuan Kanaan dalam Injil tadi memperlihatkan betapa iman yang kuat akan menuai hasil yang membahagiakan. Tuhan akan berkarya bagi mereka yang benar-benar beriman. Iman itu tidak hanya tampak ketika seseorang sedang mengalami masalah, tetapi juga dalam semua kondisi hidup, iman itu tetap menjadi pelita dan pegangan satu-satunya. Kita memerlukan kerendahan hati untuk bisa merasakan pertolongan Tuhan. Rendah hati itu membuat kita semakin sadar bahwa segala sesuatu di dunia harus dilaksanakan sesuai rencana kerja Allah. Maka saudara-saudari, pada hari ini semoga kita merasakan saat-saat kerendahan hati kita itu terjadi, yakni ketika kita minta kepada Tuhan untuk menolong dengan adanya bekal iman yang tangguh dari hati kita masing-masing. Dan semoga perjalanan kita pun sungguh menjadi cara hidup beriman yang benar dan sejati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kepadamu kami bersyukur. Dalam kuasa-Mu selalu tampak kebahagiaan dan keselamatan. Maka kami mohon kuatkan iman kami yang terkadang mudah diombang-ambingkan keadaan. Semoga kami memiliki ketangguhan dalam beriman, sehingga hidup kami merupakan cara berbakti yang sungguh-sungguh kepadamu. Dikau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.